Halo, ketemu lagi ya. Masih di hari ini. Kalau tadi pagi, sekarang sore ya. Dan sekarang udah hampir jam 4, tapi mataharinya masih ganas banget. Gimana? Mudah-mudahan tetap sehat ya, nggak kurang suatu apapun. Tetap semangat. Dan sekarang ini di tanggal 3 Juli ya, kita masuk ke masa PPKM darurat ya. Capek, lelah, paham ya. Apa yang kamu rasakan nggak jauh dengan apa yang saya rasakan ya. Dan saya rasa kita nggak sendirian gitu ya. Seluruh manusia di muka bumi ini ya, di dunia pasti merasakan hal yang sama ya, khususnya di Indonesia. Ini nggak selesai-selesai dan gelombang 2 ternyata jauh lebih parah gitu ya. So di sini saya ingin berbagi tips ya, semoga nggak bosan ya. Tapi sebelumnya saya tunggu partisipasinya kalau berkenan ya. Ditunggu like, comment, subscribe ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalau saya muncul lagi bunyi deh tuh. Terus boleh share kalau memang dirasa bermanfaat ya. Harapannya sih semoga bermanfaat gitu ya. Dan PPKM darurat ya. Ini berlaku mulai hari ini 3 Juli sampai 20 Juli ya. Ini lumayan panjang loh ya. Dan ruang gerak kita otomatis akan sangat terbatas ya. Yang sebelumnya udah agak sedikit normal, meski nggak banget ya, karena memang pandemi masih berlangsung, tapi udah mulai ada pergerakan ekonomi gitu ya. Itu udah seneng banget, tapi ternyata kemudian banyak jatuh korban gitu karena virus varian kedua ini ternyata jauh lebih jahat gitu ya. Dan akhirnya mau nggak mau pemerintah tarik rem darurat dan akhirnya kita harus lockdown ya. Sedih banget, saya ngomong sampai merinding gitu. Sedih lah ya, dimana sekarang benar-benar diterapkan WFH ya, sekolah dari daring semuanya online gitu. Dan pasar juga jam diberlakukan jamnya gitu ya. Udah benar-benar lockdown gitu sampai tanggal 20. Dan saya sih harapannya semoga dikuatkan semuanya gitu ya. Semoga nggak ada PHK massal lagi. Sehat-sehat ya. Entah dengan gimana caranya, semoga kita bisa survive gitu kan, dan bisa melalui ini semua dengan baik gitu ya. Semangat. Nggak mudah tapi gimana dong ya, tetap harus semangat ya, apalagi kita perempuan ya, kita ibu rumah tangga sambil bekerja mungkin gitu ya. Jadi mesti menjaga moodnya supaya tetap dalam kondisi yang stabil gitu ya. Nah, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara menjaga dompet ya agar tetap sehat di masa PPKM darurat ini. Oke. Ya, yang pertama adalah tentu saja kurangi pengeluaran konsumtif ya. Dalam arti gini, kalau dulu sebelum pandemi itu kan jelas ya, pengeluaran kita buat belanja bulanan sekian gitu kan, buat bayar listrik, kuota gitu kan, air, sekolah anak gitu. Sekarang mau nggak mau harus benar-benar cermat gitu ya. Sekarang belanja bulanan mungkin bisa disiasati. Kalau dulu bisa langsung ke swalayan gitu kan, belanja dalam jumlah banyak ya. Sekarang ternyata sesuai kebutuhan ya. Kalau saya pasta gigi habis, beli deh ke minimarket terdekat gitu ya. Kopi habis gitu ya. Sedih ya, tapi gimana? Itu merupakan salah satu siasat gitu loh ya. Dan itu juga yang disampaikan oleh banyak ahli gitu kan. Kurangi pengeluaran yang masih bisa di press gitu kan. Coba deh ditengok lagi supaya kita benar-benar nggak kewalahan gitu loh. Jadi memang harus lebih cermat ya. Dan karena kita nggak tahu ini gelombang 2 itu sampai kapan gitu loh ya, gitu ya. Kemudian dahulukan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang nggak bisa ditawar, bayar listrik ya, terus air gitu kan, beli beras ya, kebutuhan pokok ya, ini kan nggak bisa ditawar juga gitu loh ya. Jadi benar-benar prioritas gitu loh ya. Sekolah anak ya. Oke, kemudian cek dana darurat ya. Bersyukurlah kalau misalkan Anda semua gitu punya dana darurat ya. Jadi nggak terlalu yang
kesulitan banget ya, dan dipakai dulu nggak masalah, ini menurut para ahli keuangan ya, dipakai dulu gitu. Jadi nanti ketika situasi berangsur normal ya, gaji sudah full lagi, nggak setengah lagi, bisa ditutup lagi gitu loh ya. Jadi dicek lagi dana daruratnya. Kemudian berikutnya adalah ini kenapa iklannya banyak sekali. Cek proteksi kesehatan ya, cek asuransinya. Kalau punya asuransi, BPJS kesehatannya juga iurannya jangan sampai kelewat ya. Dan ini juga merupakan kebutuhan pokok ya. Jangan sampai nggak bayar gitu loh, karena kita lagi dalam kondisi wabah gitu loh ya. Sangat mungkin kan kita membutuhkan pelayanan kesehatan gitu. Jadi ini harus kita harus punya gitu loh asuransi kesehatan ini ya. Terus berikutnya lagi adalah cari peluang bisnis ya. Oke, putus asa, sedih, drop gitu kan, bikin kita mood itu ambiar, nggak karu-karuan. Tapi semoga itu nggak membuat kita jadi patah semangat gitu. Coba deh cari peluang, lihat kanan kiri depan belakang, apa sih yang bisa dijajakin. Terus balik lagi, kesukaannya apa, hobi bikin kue misalkan, coba deh hobi jahit, kenapa nggak bikin masker gitu kan. Sekarang masker disarankan untuk yang double masker, nah kenapa enggak gitu kan, jahit masker ya. Banyak peluang-peluang lain yang bisa dicoba gitu kan, dijajakin ya. Terus apa kayak macem lah, banyak pasti peluang-peluang yang semuanya lagi disesuaikan sama hobi, kesukaan gitu ya. Jadi intinya jangan patah semangat gitu ya. Semoga nggak bosan dengan kehadiran saya ya, berbagi tips yang ini aja, tapi saya seneng bisa memberikan manfaat ya, intinya ya. Jangan putus asa sih, itu aja ya. Oke. Dan hati yang gembira adalah obat ya. Jadi harus happy apapun kondisinya ya. Apalagi kita di rumah harus urus anak juga gitu kan, harus menjaga gizinya juga gitu loh ya. Terus oh ya, satu lagi, semalam saya ke apotik gitu kan, kebetulan stok vitamin tuh habis ya. Saya bukan tipikal orang yang gampang terpengaruh gitu kan dengan belanja susu berkaleng-kaleng gitu kan, kalap kayak waktu di awal-awal pandemi yang beli hand sanitizer gitu kan. Enggak, saya bukan tipikal orang yang mudah kalut gitu loh ya, enggak lah, tetap tenang ya. Dan tadi malam saya ke apotik dong ya, mau beli stok beberapa vitamin juga obat-obat bulanan gitu ya. Itu apotik penuh semua dong ya, jadi orang tuh berbondong-bondong entah ya. Saya sih harapannya semoga tujuannya sama seperti saya gitu kan, stok obat-obat habis di rumah ya, bukan untuk sesuatu yang harus nyetok oksigen gitu kan, yang harganya sebelumnya itu cuma 45.000 gitu kan. Saya punya itu ya, kebetulan untuk pada saat anak tanding tuh harus punya oksigen gitu kan. Kebetulan anak saya atlet karate gitu ya. Nah, semalam saya lihat di online shop itu harganya 250.000. Buset. Ya ampun, gak usah lah ya sampai kalut kemudian ngikutin suasana gitu kan, ngikutin orang-orang yang belum tentu kebenarannya gitu loh ya. Cari tahu informasinya gitu kan, keakuratannya itu bener nggak sih gitu loh kan. Info-info seperti itu kan belum tentu juga gitu ya. Jadi banyak-banyak baca, nonton berita ya, supaya kita juga nggak mudah gitu loh terbawa gosip gitu atau info-info yang justru menyesatkan gitu loh di situasi yang genting seperti sekarang ini. Oke, itu aja ya. Tetap semangat ya, karena kembali lagi ya, hati yang gembira adalah obat. Lili Santi pamit ya. Thank you. Selamat sore, selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu ya. Dengan tips yang berbeda. Saya sih pengennya tipsnya ganti, jangan pandemi mulu gitu ya, capek gitu kan. Sebetulnya banyak ya topik-topik lain ya, cuman gimana dong, kita lagi darurat nih ya, PPKM gitu. Jadi ya udah, masih di obrolannya di seputar sini-sini aja ya. Bye, tetap sehat, tetap semangat.